Bila angin melintasnya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pemazmur kembali mengingatkan akan jati diri manusia. Siapa manusia di hadapan Tuhan dan apa yang harus kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini. Karena banyak yang mungkin belum merasakan akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga dia belum bisa memuji Tuhan. Dalam topik minggu ini dikatakan kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Itu dibandingkan dengan manusia yang hidupnya hanya sementara. Di bahasa Batak ada istilah parlape-lapean. Ya, parlape-lapean itu menandakan tempat sementara. Kalau orang tua kita dulu ketika menanam padi, ada dibuat saung atau sopo. Dia seperti rumah kecil, tapi sementara. Ya, sementara. Itu mengingatkan kita bahwa hidup kita hanya sementara di dunia ini, sehingga tidak ada yang bisa kita andalkan, tidak ada yang bisa kita sombongkan ketika kita masih diberikan kehidupan. Apalagi kalau kita lihat ketika kita melihat orang yang sudah mati atau sudah meninggal, ternyata semua ditinggalkan. Apalagi yang mati itu orang kaya, begitu kan? Wah, masa nggak bisa sih dia agak-agak dipanjangkan umurnya, kan hartanya banyak, nggak bisa dipanjangkan sedikit lagi atau bagaimana? Tapi itu tidak ada kekuatannya, karena kita adalah manusia yang lemah. Raja Daud mengingatkan ya, bagaimana Allah melihat kita yang diciptakannya. Jadi Allah itu tahu siapa kita. Allah itu tahu kita manusia yang gampang berubah. Allah itu tahu kita manusia yang awalnya dari abu dan akan kembali kepada abu, kepada tanah. Allah tahu karena Dia yang menciptakan kita. Oleh karena itu, karena Dia tahu manusia itu lemah, maka Dia berikan kasih-Nya. Kasih-Nya itulah yang membuat manusia menjadi kuat. Jadi kalau kita tanpa Allah, maka hidup kita akan binasa, sama seperti rumput dan bunga yang di ladang. Oleh karena itu seharusnya orang yang masih diberi kesempatan, dia harus memuji Allah. Dia harus merasakan kasih setia yang diberikan kepadanya, termasuk dalam mengampuni dosa-dosanya, memberikan jalan yang terbaik buat dia. Itu sebuah keharusan. Dan itu adalah inisiatif Allah, bukan karena kekuatan manusia, bukan karena kebaikanmu. Tapi Allah yang berinisiatif, karena Dia mengenal kita satu persatu. Dia mengenal kita secara kualitas. Di kitab Samuel dikatakan manusia hanya melihat apa yang
dilihat oleh mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dia tahu kualitasmu, sehingga dia mengajarmu, sehingga dia mengasihimu, membimbingmu, supaya kualitasmu semakin baik dan juga menuju kepada kesempurnaan. Jadi walaupun kita orang lemah, kita dikasihi. Jangan pernah kita putus asa. Jangan pernah kita meragukan. Sedangkan rumput di ladang yang hari ini mekar, besok layu, itu juga diperhatikan Tuhan. Apalagi manusia, sedangkan burung pipit yang tidak menanam diberikannya makan. Apalagi manusia. Jangan pernah kita khawatir dan putus asa. Inilah yang menempa hidup orang-orang yang percaya, termasuk bangsa Israel, sehingga bisa menyaksikan, dan kesaksiannya terbukti, tidak hanya sekedar ucapan belaka, tapi itu terbukti di dalam kehidupan mereka. Banyak orang yang lupa, banyak orang yang lupa bahwa dia pasti mati. Banyak orang yang lupa dikiranya dia hidup terus. Banyak orang yang lupa waktu hanya sebentar. Ada istilah di Yunani dikatakan kairos, kesempatan. Ada juga kronos, waktu yang berjalan. Kalau kronos itu yang kita hadapi ini sekarang. Tapi kalau kairos itu kesempatan, jarang. Dan itu diberikan oleh Tuhan. Kesempatan untuk kita bersaksi akan kehadirannya, itulah kairos. Kesempatan untukmu ketika kamu masih hidup. Kesempatan untuk ketika kamu masih kuat, masih merasakan, mampu untuk mengaminkan dan percaya akan kasih dan kuasa Allah di dalam kehidupannya. Jadi kembali kita disadarkan. Tadi kalau di epistel itu Paulus mengingatkan gereja mula-mula supaya mereka jangan pernah terprovokasi oleh dunia ini, supaya kita bertahan. Karena gereja mula-mula itu gampang terprovokasi, namanya masih muda ya. Sedangkan orang yang sudah tua juga bisa terprovokasi. Biasanya yang gampang terprovokasi itu anak-anak, sekolah minggu. Kalau sudah dewasa tidak lagi. Ya, dia sudah matang itu, sudah mapan. Tak terprovokasi oleh dunia ini. Tapi kalau masih anak-anak ya wajarlah terprovokasi. Paulus mengingatkan gereja mula-mula supaya mereka berjaga-jaga, supaya tetaplah mereka berdoa, bersukacita, mengucap syukur, dan jangan memadamkan roh. Jadi bisa ternyata roh ini padam ketika kita tidak merawatnya, menjaganya. Hati-hati. Tetapi kalau kita mengingat Tuhan, maka itu bisa kita jaga. Tetap menyala dalam kehidupan kita. Tetap kita mampu untuk merasakan kasih setia Tuhan yang kekal itu. Dan tetap, walaupun kamu berdosa, jangan kau pikir kalau dunia ini berdosa Tuhan tidak memberikan kasihnya. Apakah Tuhan marah ketika engkau berdosa? Marah. Tapi tidaklah marahnya lebih besar daripada kasihnya. Ya kalau marah Tuhan lebih besar, kita sudah dihukum semua ini, sudah mati kita semua. Tapi kasihnya lebih besar dari marahnya. Kita diberi kesempatan untuk kembali sampai mati, sampai kematianmu. Nah kalau sudah mati nggak bisa lagi, udah stop. Nggak bisa didoakan lagi itu, mau nggak mati hati.
Alibit sambangulu ima kesempatan tiki parasiani. Jangan sia-siakan. Kalau Paulus mengatakan unang leas roham. Ya. Karena engkau berhadapan dengan Tuhan. Jangan engkau menganggap remeh, menganggap rendah. Hendaklah kita mempercayainya sehingga iman kita mendapatkan kekuatan dan juga kasih setia Tuhan. Sehingga kita apabila kita di dalam Tuhan, maka kita menjadi baru, menjadi kuat dan juga semakin disempurnakan. Orang yang rapuh ketika dia di dalam Tuhan, maka dia diberikan kekuatan, diberikan kekekalan. Jadi walaupun kita dalam daging, kalau Tuhan berserta kita, maka kita menjadi kuat untuk menghadapi kerapuhan tadi, kekuatan dunia ini, sehingga kita bisa tetap bertahan dalam iman kita walaupun terkadang kita tersandung, terjatuh. Itulah orang-orang yang dididik oleh Tuhan. Itulah orang-orang yang sadar bahwa dia adalah orang yang lemah. Banyak kita tidak sadar. Hari ini kita disuruh sadar. Sadar kau itu orang yang lemah. Emang lu siapa? Jangan sombong lu. Sadar. Sebentar hidupmu. Jangan kau buang-buang waktumu. Sadar kau dipilih untuk apa? Disadarkan kembali. Ketika Daud memberikan mazmurnya, kita disadarkan siapa engkau? Sehingga kau mampu untuk meninggikan dirimu. Siapa engkau? Sehingga engkau mampu untuk mengkhianati imanmu. Siapa engkau? Ketika engkau mampu untuk menghakimi saudaramu. Sadar. Ketika kau menghakimi, maka penghakiman yang kau berikan diukurkan kepadamu. Sadar. Supaya kita mampu menerima kasih dan kekuatan Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita orang yang fana, kita hidup dalam kasih setia Tuhan, itulah yang menyertai, itulah yang menguatkan, itulah yang membimbing kita menjalani kehidupan ini, sehingga kita tidak tergantung lagi kepada dunia ini, sehingga kita mampu menyadari siapa kita di hadapan Tuhan dan mengakuinya. Jadi kalau engkau akui bahwa kau adalah seperti rumput di ladang, maka engkau pasti akan meminta kekuatan. Kalau engkau tahu bahwa kau adalah orang yang tidak sempurna, maka kau tidak akan menghakimi saudaramu. Kalau kau tahu kau juga punya kesalahan, sama seperti yang Tuhan katakan, jangan titik di seberang sungai kau lihat, ya. Balok di depan matamu tidak kau lihat. Kau tidak sadar bahwa kau juga punya kelemahan. Jadi bagaimana kita mampu menyadari diri kita di hadapan Tuhan? Bagaimana kita meminta kepada Tuhan supaya kita diingatkan terus akan kelemahan dan juga diingatkan terus akan ketergantungan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan Allah selalu menyemangati, selalu memberikan kekuatan dan juga selalu membimbing kita ke jalan kebenaran. Dan kita mau hidup di dalam segala anugerahnya. Itu anugerah yang Tuhan berikan. Diberikan kehidupan itu anugerah, diberikan kesempatan kita anugerah. Jadi walaupun singkat, tapi kita tidak putus asa. Walaupun singkat hidup kita ini, tapi kita mengisinya dengan hal yang Tuhan ingat, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Hiduplah di dalam iman, hidup dalam kasih setia, dan juga tidak khawatir karena kita percaya akan segala kasih Tuhan dalam hidup kita. Sadarlah
mintalah kekuatan dari Tuhan supaya kita tidak kalah oleh dunia ini, supaya kita mampu untuk hidup dalam segala kehendak-Nya. Manusia tanpa Tuhan akan binasa. Manusia yang tidak sadar siapa dirinya akan jatuh ke dalam batu sandungan dan juga dosa dan juga godaan. Tapi manusia yang sadar dirinya, maka dia akan meminta kekuatan dari Tuhan. Itulah yang kita ingat setiap hari, supaya kita beserta Tuhan dalam perjalanan hidup kita ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengingatkan dan yang menyempurnakan hidup kita. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami akan kelemahan, kerapuhan hidup kami, sehingga kami datang kepadamu, memohon firman-Mu, Roh-Mu, yang selalu mengajari, mengingatkan kami. Ya Tuhan, kami serahkan hati, jiwa, dan pikiran kami. Engkau tetap yang membimbing dan menyertai kami. Sertai juga Tuhan seluruh jemaat-Mu, sertai keluarga kami dan juga anak-anak kami, dimanapun mereka berada, Engkau yang melindungi. Tetaplah Tuhan dalam kasih setia-Mu yang tetap hidup di dalam hati dan pikiran kami. Kami serahkan hidup kami ini hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.